Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Were Tongten, dan salam kerukunan. Sobat Rukun, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di podcast Kerukunan. Nah, di kesempatan ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita pada podcast Kerukunan kali ini, yaitu beliau adalah Wakil Ketua FKUB DKI Jakarta, yaitu Romo Antonius Suyadi, yang pada pagi hari ini sejak kita tapping ini sudah berkesempatan untuk berbincang sekaligus berdiskusi bersama-sama terkait bagaimana peran FKUB DKI Jakarta dalam menyongsong tahun-tahun yang memang tahun pemilu ya Romo, tahun 2024 yang merupakan tahun politik yang bagaimana pendapat beliau nanti akan kita dengarkan bersama-sama bagaimana nantinya peran FKUB dalam menjaga stabilitas kerukunan terutama di wilayah DKI Jakarta yang lumayan majemuk secara masyarakatnya dan juga multikultural secara latar belakang demografi yang ada di masyarakat DKI Jakarta. Nah, bersama saya, Khairul Tamami, selaku host akan memandu podcast kerukunan kita pada kesempatan kali ini. Romo, bagaimana kabarnya Romo? Baik, ya, saya juga Kak. Alhamdulillah sehat Romo. Nah, gini Romo, sebelum kita membahas terlebih dalam, saya secara pribadi pengen mengetahui gitu Romo, bagaimana sih perjalanan FKUB ketika selama menghadapi tahun-tahun yang memang tahun-tahun menjelang pemilu gitu Romo. Kan kalau misalkan secara riwayat kan kita sudah pernah melalui pemilu di tahun 2017, terus ada juga pemilu 2019. Nah, kira-kira apakah nanti peran FKUB ada yang perlu ditingkatkan atau bagaimana gitu Romo untuk kedepannya untuk bisa bersama-sama kita untuk memelihara kerukunan di masyarakat terutama di tahun pemilu gitu Romo. Baik, kita ketahui bersama bahwa FKUB itu forum kerukunan umat beragama, di mana setiap perwakilan dari umat beragama yang ada di Indonesia itu ada di dalam forum ini. Oleh karena itu, tugas kita bersama forum kerukunan umat beragama ini juga menjaga stabilitas kerukunan, persaudaraan, toleransi dalam situasi apapun juga, termasuk dalam persiapan menyongsong pesta demokrasi tahun 2024. Boleh dikatakan tahun politik pada tahun ini dan tahun depan. Oleh karena itu, FKUB pasti punya pengalaman karena FKUB ada di Provinsi DKI Jakarta ini sejak tahun 2007 ya, 2007 sudah mengalami beberapa proses demokrasi atau pergantian kepemimpinan nasional atau daerah yang terjadi selama ini, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa proses itu berlangsung dengan aman, tertib dan damai selama ini. Tentu salah satunya adalah peran FKUB ya. Selama ini paling tidak yang saya mengerti sejak tahun 2015 sudah mengalami proses demokrasi. Tahun 2017 itu proses pilkada, dan 2019 itu proses pemilu nasional, pilpres dan pemilihan wakil rakyat baik tingkat pusat sampai dengan daerah. Dan tentu ada situasi-situasi tersendiri. 2017 itu memang suasana yang menghangat, dan pada waktu itu kita sudah mengalami proses yang seringkali beberapa orang di masyarakat mengatakan pada waktu itu terjadi politik identitas dan seterusnya. Tetapi pada waktu 2017 juga FKUB berpegang prinsip teguh mewakili umat beragama yang ada di Provinsi DKI untuk menjaga kerukunan. Ya. Setiap anggota FKUB mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kerukunan sehingga tidak terjadi pergesekan yang besar antar umat beragama. Dan syukur pada tahun itu juga, meskipun situasi sangat menghangat, itu
tidak ada gesekan antar umat beragama yang dituju oleh persoalan agama terkait dengan proses pilkada pada waktu itu. Bahwa kemudian ada ketegangan yang ada, umat beragama pada waktu itu bisa dikelola dengan baik peran serta FKUB. Yang jelas setiap anggota FKUB tidak diperkenankan terjun dalam politik praktis, tetapi justru mengajak satu sama lain setiap insan umat beragama untuk menjaga situasi agar tetap tertata, ada suasana rukun dan damai. Demikian juga tahun 2019 itu peran serta FKUB provinsi juga seperti itu. Setiap umat beragama juga dihimbau untuk menjaga kerukunan. Bahkan pada tahun 2019 bergiliran untuk datang ke komunitas-komunitas agama untuk memberikan pemahaman dan peneguhan untuk menjaga kedamaian dan kerukunan di masing-masing umat beragama yang pada akhirnya berimplikasi pada kerukunan kita bersama ini. Tentunya seperti itu. Dan bagaimana ke depannya? Ke depannya akan jauh lebih besar peran FKUB untuk menjaga situasi rukun dan damai pada proses demokrasi tahun 2024 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Berarti secara pengalaman pun sudah pernah dilalui ya? Itu sudah dilalui secara bersama-sama. Nah, untuk 2024 ini kan memang situasinya kan agak lebih beda gitu dari 2017-19, karena dalam suatu pemilihan umum itu, dalam satu konstelasi itu, dalam satu tahun itu kita dari awal tahun sampai akhir tahun itu benar-benar full gitu pemilihan-pemilihan itu. Nah, apakah nanti ada semacam strategi khusus untuk bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan-pesan kerukunan di masyarakat gitu? Ya, tentunya ini akan dibicarakan dan sedang dibicarakan dan juga menjadi program dari FKUB sendiri, bahwa kita harus memiliki strategi tertentu untuk menjaga dan menciptakan suasana kerukunan di Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya. Strategi apa? Tentu seiring dengan perjalanan waktu dan syukur sampai dengan bulan ini situasi masih aman, terkendali, suasana masih damai. Tentu nanti kita juga bisa pertama-tama masing-masing anggota FKUB punya kewajiban untuk menghimbau para pimpinan agama dari mana beliau-beliau ini diutus untuk menyerukan, mengajak, menjaga kerukunan dan damai di masing-masing komunitas agamanya. Yang kedua, program yang lalu masih bisa dilanjutkan bahwa sebagian atau perwakilan dari FKUB kita ini, baik di provinsi maupun di tingkat kota, bisa mengunjungi komunitas-komunitas agama untuk mengajak atau menyerukan seruan atau ajakan damai dan rukun ini, seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya tentu dari FKUB sendiri bisa membuat konten-konten kreatif dari kita, entah melalui WA, atau apapun juga media-media lain, itu ajakan-ajakan untuk menjaga kerukunan dan damai dalam suasana tahun politik ini. Dan tentu mengajak umat beragama dan warga masyarakat untuk mensukseskan pemilu. Karena suksesnya pemilu adalah suksesnya bangsa ini dan keberhasilan kita untuk memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang tentunya yang baik untuk melanjutkan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara ini untuk mencapai tujuan bernegara kita, yaitu masyarakat adil dan makmur. Kalau kita FKUB mau ambil bagian seperti itu dan memang tugasnya seperti itu untuk menjaga kerukunan, ini sudah sumbangan besar bagi masyarakat DKI dan tentu juga bagi warga dan bangsa Indonesia. Nah, jadi artinya perlu keterlibatan dari masing-masing majelis agama. Majelis agama yang didorong juga dari masing-masing anggota FKUB yang diutus dari majelis-majelis agama itu. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan keterlibatan dari beberapa majelis agama dan masing-masing dari tokoh agama,
saya pengen tahu nih Romo nih terkait bagaimana sih dalam perspektif agama Katolik itu memandang politik itu seperti apa? Karena pada dasarnya kan kita diajarkan bahwasanya untuk memilih pemimpin ataupun kita mendidik seseorang mendidik masyarakat itu supaya bagaimana mereka-mereka atau kita-kita ini bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, kalau misalkan dari perspektif agama Katolik seperti apa Rob dalam memandang politik? Ya. Bagi kami di dalam agama Katolik tentu politik itu ada dua bagian. Yang pertama politik praktis. Politik praktis itu politik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, yaitu di dalam pemerintahan dan seterusnya. Itu memang kewajiban seluruh umat Katolik. Umat Katolik harus dan wajib ambil bagian dalam kehidupan perpolitikan dimanapun tingkatnya, baik tingkat nasional, daerah, bahkan kehidupan bermasyarakat ini juga kehidupan berpolitik. Ya. Kemudian peran serta kepemimpinan dalam gereja atau hierarki gereja adalah yaitu ambil bagian dalam seruan moral politik, ya, agar umat Katolik dapat dan ambil bagian dalam kehidupan berpolitik ini mengikuti moral politik yang baik. Ya. Dengan demikian sumbangsih umat Katolik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini bernilai untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk umat Katolik, tapi baik untuk seluruh warga masyarakat, bangsa dan negara. Seperti itu. Oleh karena itu kami mendorong agar umat Katolik ambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perpolitikan baik tingkat nasional maupun sampai tingkat daerah. Tapi itu syaratnya harus demi kebaikan bersama atau bonum comune, seperti itu. Dan itu ada dalam ajaran gereja, ya. Dalam ajaran gereja Apostolika Albusitatem itu memang menegaskan umat Katolik harus ambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun dia berada. Bermasyarakat ini tentu dalam bidang sosial, politik, kemasyarakatan itu sendiri. Jadi tidak boleh kemudian menarik diri, tidak ambil bagian dalam kehidupan sosial, politik masyarakat itu justru berkewajiban. Hanya bedanya pimpinan gereja atau hierarki gereja itu tidak boleh ambil bagian dalam politik praktis, tetapi fungsi kepemimpinan dalam gereja yaitu pastor dan uskup adalah membimbing, mendampingi umat agar dapat menjalankan tugasnya dalam sosial politik kemasyarakatan dengan baik. Gitu. Oke. Gitu. Oh, jadi ada peran dari gereja juga ya, Romo? Ada. Moral politik. Secara moral politik, tapi tidak dengan politik praktis. Tidak boleh kalau pimpinan gereja seperti itu. Biasanya kalau misalkan dalam momentum-momentum gini, Romo ya, ini sedikit ada candaan juga sih, Romo. Ya. Apakah biasanya dari masing-masing representasi dari umat Katolik ketika mencalonkan diri, apakah sering datang ke gereja atau minta masukan restu gitu, Romo? Ya, pasti mereka sebagai umat yang datang ya biasa gitu. Dan kita juga memberikan masukan-masukan kepada mereka. Ya silahkan, itu hak kalian untuk menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin adalah hak kalian. Tugasnya adalah kalian nanti kalau terpilih itu tadi untuk menjadi wakil seluruh masyarakat, bukan hanya umat Katolik. Dan tugasnya adalah mengupayakan agar masyarakat itu sejahtera. Tugasnya seperti itu. Kalau mereka datang ya biasa datang, tetapi karena mereka juga umat Katolik itu ambil bagian dari berbagai macam golongan politik, kita tidak bisa kemudian masyarakat nggak bisa gitu. Dan selama ini juga di berbagai macam partai politik umat Katolik ada, jadi kita juga hanya memberikan pesan-pesan moral politik agar mereka nanti kalau terpilih itu bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik demi kehidupan bersama lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi gini Romo, terkait undang-undang pemilu, undang-undang
nomor 7 ya, nomor 17 itu tentang pemilu, bahwasanya di sana ada regulasi yang mengatakan bahwa ada pelarangan terkait penggunaan rumah ibadah sebagai kampanye atau aktivitas politik praktis, dan juga saya kurang tahu nih apakah politik identitas itu diterapin atau tidak. Tapi yang lebih penting, ini dua hal ini seringkali menjadi percikan-percikan konflik di tengah-tengah masyarakat gitu. Baik. Apa yang telah diundangkan oleh negara tentang tata cara berpemilu ini, saya kira bagi kita semuanya, dan tentunya dalam hal ini umat Katolik juga menerima dan menjalankan dengan baik. Ya. Tentu kita juga apa yang telah diundangkan negara mestinya kita jalankan dengan baik. Berkampanye di rumah ibadah sejak dulu memang dilarang. Tidak boleh berkampanye di rumah ibadah. Rumah ibadah itu kan rumah untuk doa, bukan rumah untuk yang lain gitu. Kalau di tempat yang lain ya silakan saja, memang sudah ada tempat-tempat yang lain untuk berdiskusi, untuk bicarakan tentang kehidupan perpolitikan itu. Tetapi kita harus menghormati dan harus menerima rumah ibadah adalah rumah untuk berdoa, bukan rumah untuk berpolitik. Saya kira apa yang telah dinyatakan dalam perundangan itu mari kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disinggung juga tentang politik identitas, bahwa semua itu mempunyai identitas wajib. Saya punya nama, saya punya KTP, punya identitas dalam kehidupan ini, itu kewajiban dan harus gitu. Identitas kita miliki pribadi, lepas pribadi dalam kehidupan ini. Kemudian identitas itu ditonjolkan dalam kehidupan bersama, kemudian menyebabkan eksklusivitas, itu yang tentunya tidak baik. Saya kira apa yang dinyatakan dalam perundangan seperti itu ya mari kita hormati. Apalagi kita itu negara majemuk, negara yang penuh dengan keragaman, kita harus menghayati bahwa hidup ini bersama-sama dengan satu dengan yang lain. Bahwa masing-masing punya identitas dalam kebersamaan itu tidak bisa diingkari. Tetapi dalam dunia perpolitikan juga kita harus menjaga marwah itu. Bahwa ada identitas masing-masing silahkan, tetapi kalau kemudian menonjolkan identitasnya sendiri, kemudian menganggap yang lain itu tidak benar, menganggap yang lain itu keliru, bahkan yang lain itu harus dimusnahkan atau ditiadakan, itu menjadi salah. Bahwa identitas masing-masing itu ada, dan identitas yang ada itu untuk menampilkan sesuatu yang baik demi kemajuan bersama, yaitu ya kita hormati satu dengan yang lain. Tetapi kalau identitas kemudian untuk saling menyalahkan, untuk saling menghakimi, bahkan saling untuk memusnahkan, itu berbahaya sekali bagi bangsa ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi baik dalam kehidupan ini, masing-masing punya identitas, kita hormati satu dengan yang lain. Dengan penghormatan itu justru mari kita maju bersama-sama dengan keragaman identitas yang ada di dalam kehidupan bersama ini, termasuk dalam proses untuk memilih kepemimpinan nasional dan daerah juga wakil-wakil kita. Gitu. Nah, itu tadi terkait pandangan dari Romo terkait pelarangan kampanye di rumah ibadah dan juga politik identitas ya Romo. Jadi pada dasarnya semua dari kita mempunyai identitas, tapi ketika kita menggunakan identitas kita tapi kita menyalahkan orang lain, nah itu yang termasuk dengan politisasi. Itu justru tidak boleh digunakan seperti itu. Nah, Romo, terakhir mungkin dari kesempatan kita kali ini, adakah sedikit pesan-pesan dan juga quotes lah kalau kata anak-anak muda sekarang gitu Romo, buat teman-teman atau masyarakat di luar sana sebagai penggiat kerukunan juga gitu Romo. Baik, pada seluruh umat beragama dan masyarakat yang ada di DKI dan dimanapun juga berada, terlebih juga ini untuk anak-anak muda agar tidak apolitik. Saya tidak mempolitik karena politik itu kotor. Janganlah, politik itu akan baik untuk demi kemajuan bersama. Mari kita semuanya menjaga kerukunan dalam kehidupan bersama ini, menjaga kedamaian, menjaga kebersamaan. Bahkan mari kita membantu dalam situasi sekarang ini sehingga kerukunan itu terwujud
terutama dalam masa tahun-tahun politik seperti ini, tahun-tahun demokrasi ini, dan kita menyambutnya dengan gembira, Ya. dengan sukacita. Dengan demikian kita jalani dengan sebaik-baiknya. Kita menghormati satu dengan yang lain. Perbedaan politik hal yang biasa. Bahkan dalam satu rumah pun bisa terjadi perbedaan politik. Maka kita sambut dengan kegembiraan. Kita hormati satu dengan yang lain. Karena kita akan maju terus dalam kehidupan ini. Kehidupan tidak boleh terhenti karena ada perbedaan saling kita hormati. Dengan demikian kita maju bersama-sama untuk membangun kerukunan satu dengan yang lain. Maka mari seluruh warga masyarakat, saya menekankan anak-anak muda, mari kita terus gembira dalam menghadapi situasi perpolitikan nasional yang sedang menyongsong pesta demokrasi ini dengan gembira. Gunakanlah hak pilih dengan sebaik-baiknya untuk memilih pemimpin yang baik, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang baik demi kemajuan kita bersama. Indonesia tetap akan maju kalau kita ambil bagian dengan sungguh-sungguh dan kita berupaya untuk menjaga kerukunan, kedamaian, dan kebersamaan demi tercapainya kehidupan kesejahteraan bersama. Saya kira itu. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tadi banyak sekali beberapa hal-hal yang mesti kita teladani bersama-sama, kita implementasikan bersama-sama terkait bagaimana cara kita untuk menjaga kerukunan kita supaya tidak mudah dipecah belah, apalagi dengan momentum-momentum politik yang sering kali menjadi percikan yang penghangat suasana masyarakat ini, semakin ada ketegangan lah. Nah, sobat rukun dimanapun kalian berada, dengan tadi pesan yang disampaikan oleh Rama, maka berakhirlah podcast kerukunan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lewatkan podcast kerukunan di episode-episode yang akan mendatang. Saya Baru Rizky Atamami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Sampai jumpa dan salam kerukunan. Salam.